Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Apa kabar semuanya? Untuk anak-anak kelas 8 kita bertemu lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya, tetapi sebelum kita masuk ke materi, kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua tanpa henti dan tanpa pernah putus kepada semua makhluk di bumi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal lain selain kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin, Allahumma amin. Sebagaimana kita perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang terus berusaha istiqomah berjalan di jalannya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk terus menuntut ilmu, yaitu jalan tercepat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bagi setiap kita yang dimudahkan untuk menuntut ilmu, sebab ilmu adalah sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup ini dibandingkan dengan harta-harta dunia yang lain. Ilmu adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada setiap makhluknya, ya, terutama ilmu di sini adalah ilmu agama, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan bagi kita untuk menuntut ilmu, mengenal lebih dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan dari diri kita. Maka sekali lagi tidak ada kata yang pantas untuk kita selain perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta ilmu yang bermanfaat dan meminta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb kami, tolong jaga kami. Ya Rabb kami, tolong mudahkan kami untuk terus bisa menuntut ilmu. Berikan kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, ya, yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti biasa ketika kita terutama di pelajaran ibu, ya, di setiap kita memasuki bab baru, maka yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang dalil yang berhubungan dengan bab yang akan kita bahas, gitu. Jadi ya, kita berusaha dengan segala keterbatasan yang kita punya, dengan sedikitnya ilmu yang kita punya, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua untuk bisa menyampaikan ini dengan baik. Oke, selanjutnya ini dalil yang berhubungan dengan fluida. Apa sih hubungannya ayat Al-Quran dengan fenomena-fenomena alam atau pelajaran IPA? Justru kita harus membuka Al-Quran dulu sebelum kita membuka buku paket IPA, ya enggak? Gitu. Jadi justru dasar kita adalah dari Al-Quran. Jadi
pasti sudah ada tertera keterangan di dalam Al-Quran tentang fenomena-fenomena alam yang kita alami, terutama dalam hal ini adalah tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalilnya apa sih? Oke, dalilnya adalah baik. Dalilnya adalah dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtilafil laili wan nahari wama anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun, yaitu dan pada pergantian malam dan siang dan hujannya diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mengerti. Oke, di sini apa sih hubungannya tekanan dengan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 5 ini, bahwa kalau kita berbicara tentang tekanan, kita berbicara tentang semua benda. Jadi kita berbicara tentang semua zat, karena tekanan itu ada pada setiap zat. Kita tahu bahwa zat itu ada 3 macam, yaitu ada berbentuk padat, ada berbentuk cair, dan ada berbentuk gas, gitu. Nah, kemudian di sini Ibu berikan keterangan dalil yang berhubungan dengan fluida. Fluida itu adalah zat alir atau zat yang mengalir. Contohnya adalah gas dan juga zat cair. Jadi zat cair dan gas merupakan contoh dari fluida atau macam dari fluida. Maka sedangkan kita tahu bahwa zat cair dan juga gas merupakan salah satu zat yang mengalami fenomena tekanan, gitu. Jadi saling berhubungan ya. Ini ada saling keterkaitan antara fluida, tekanan, kemudian zat cair dan juga gas, gitu. Kemudian apa sih hubungannya dengan ayat yang tadi sudah dibacakan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mengerti. Kita pernah gak sih berpikir kita setiap hari merasakan hembusan angin? Tapi pernah gak kita memikirkan bagaimana angin itu bisa bergerak dari yang dari ujung gedung sana kemudian sampai ke tubuh kita? Angin itu tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan dengan kulit-kulit kita. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepekaan pada kulit kita, sehingga kulit kita bisa merasakan adanya angin, dan ketika kita kegerahan kita akan merasakan, oh ini adem, oh ini sejuk, oh ini ada angin yang berhembus, gitu. Tetapi kita tidak bisa melihatnya. Tapi pernah nggak kita berpikir bagaimana angin itu bergerak? Kita tidak bisa melihatnya, apakah dia memiliki kaki atau sayap, ya kan? Nah, ternyata dalam ilmu IPA itu dipelajari bahwa angin itu bergerak dengan konsep tekanan. Bagaimana caranya? Jadi tekanan itu ada 2 macam, ada 2 kondisi, maksudnya ada 2 kondisi. Ada tekanan yang dia itu tinggi dan juga ada tekanan yang dia itu rendah. Jadi angin ini bergerak dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah, gitu ya. Jadi itu sudah Allah Subhanahu wa taala atur, itu sudah Allah Subhanahu wa taala gerakan angin itu dengan seperti itu. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak gerakan angin tersebut melalui tekanan yang dari tinggi ke rendah, maka kita tidak bisa merasakan nikmat adanya angin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi bersyukur. Ya, bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan tekanan pada setiap kondisi di bumi ini.
Ada tekanan yang rendah, ada suatu tempat yang dia itu tekanannya rendah, ada juga suatu tempat yang dia itu memiliki tekanan yang tinggi, sehingga angin bisa berhembus. Coba kita bayangkan kalau semua yang ada di bumi ini memiliki tekanan yang tinggi, apa jadinya? Maka tidak akan ada angin. Gitu kira-kira ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, selanjutnya itu dalil yang berhubungan dengan tekanan. Untuk lebih lengkapnya tadi bisa dilihat di Al-Qur'annya masing-masing ya. Kemudian poin selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan tekanan itu sendiri apa. Tekanan itu ada 3 macam. Jadi maksudnya tekanan itu berada pada 3 macam zat. Yang pertama adalah tekanan pada zat padat, kedua tekanan pada zat cair, dan ketiga tekanan pada gas. Ya, gitu. Ya, yang pertama dulu yaitu tekanan pada zat padat. Ya, tekanan atau dari kata bahasa Inggris itu pressure, yaitu yang tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang tekan. Gaya itu dari kata force, makanya di sini simbolnya adalah F besar, dan luas bidang tekan yaitu A. Contohnya gimana? Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya kita mendorong sebuah bangku. Kemudian ketika kita mendorong itu sama saja kita memberikan gaya. Misal si A dia mendorongnya dengan sekuat tenaga, sedangkan si B dia yang bertubuh lebih kurus dibandingkan dengan si A, dia mendorongnya dengan lemah gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, pastinya tentunya dorongan yang si A itu dia lebih jauh atau mungkin lebih cepat dibandingkan dengan dorongan si B yang lebih kurus tadi. Gitu. Jadi di sini gaya itu mempengaruhi ya. Gitu, gaya seberapa besar atau kuatnya dia mendorong gitu. Kemudian ketika dia mendorong meja itu, tangannya itu menyentuh tadi kursi atau meja ya. Ya, anggaplah misalkan tadi meja ya. Ibu lupa kursi apa meja. Pokoknya kita ambil satu saja yaitu meja. Ketika si A sama si B mendorong meja tersebut, tangannya itu menyentuh meja tersebut gitu. Tangannya menyentuh meja tersebut, di mana meja tersebut itu memiliki luas tertentu. Misalkan mejanya itu dia kalau punya si A yaitu sekitar 50 meter atau setengah meter lah ya, setengah meter. Sedangkan yang si B itu 1 meter. Wah, gede, lebih besar dibandingkan si A gitu. Jadi di sini itu luas penampang meja itu juga akan mempengaruhi tentunya, karena mejanya si A itu lebih kecil, pasti dia akan lebih mudah untuk terdorong dibandingkan dengan mejanya si B yang lebih besar, pasti akan lebih sulit untuk didorong. Makanya kenapa di sini luas bidang suatu benda itu mempengaruhi tekanan yang akan dihasilkan. Gitu. Ya, jadi di sini tekanan itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu gaya itu bisa berupa dorongan, bisa berupa tarikan. Kemudian dan juga luas bidang tekan. Kemudian tekanan pada suatu zat padat dapat dinyatakan sebagai gaya per satuan luas, atau di sini secara matematisnya P sama dengan F dibagi A. P itu dari kata pressure tadi, maka di sini P besar simbolnya, dan ini tidak boleh diganti menjadi P kecil. Kita ingat kembali pembahasan di fisika bahwa untuk simbol-simbol dalam fisika itu antara huruf kapital dan juga huruf kecil sangat-sangat diperhatikan. Kita tidak boleh mengubah simbol-simbol dengan
keinginan kita. Karena apa? Karena itu sudah memiliki ketentuannya, sudah memiliki artinya masing-masing. Contohnya A di sini A besar atau A kapital di sini mengartikan bahwa dia luas bidang tekan. Berbeda saat penulisan dengan A kecil. A kecil dalam fisika itu berarti percepatan. Jadi nanti akan salah gitu. Jadi dalam fisika kita pernah belajar bahwa penulisan huruf kapital dan huruf kecil itu sangat-sangat diperhatikan gitu. Nah, di sini P sama dengan F dibagi A atau F per A, di mana semuanya huruf kapital ya. P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter kuadrat. F adalah gaya, satuannya Newton. Dan A adalah luas bidang tekan gitu, satuannya meter persegi atau meter kuadrat gitu ya. Ini untuk tekanan pada zat padat. Kemudian yang kedua, tekanan pada zat cair. Nah, kira-kira apa aja nih yang akan kita bahas di sini? Lumayan lebih luas dibandingkan dengan zat padat. Tekanan zat cair ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Yang kedua, tekanan Archimedes, bukan Archimedes ya, tapi dibacanya Archimedes, dan hukum Pascal gitu. Jadi tekanan pada hidrostatis, hidro itu adalah air. Jadi tekanan yang terjadi pada air. Kemudian hukum Archimedes itu sendiri didapatkan dari seorang ilmuwan namanya Archimedes. Kemudian hukum Pascal, yaitu Pascal juga didapat dari nama ilmuwan fisika yang bernama Blaise Pascal gitu. Nah, apa saja pembahasannya kita akan lihat. Baik, yang pertama dahulu yaitu tekanan hidrostatis. Tadi sudah sempat Ibu katakan bahwa hidro itu artinya air. Di sini berarti kita akan berbicara tentang tekanan pada air, hidrostatis ya. Apalagi kita di Indonesia ya, di Indonesia sangat banyak sekali lautannya yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan pesona Indonesia itu sangat indah, sehingga banyak sekali para penyelam-penyelam, entah itu turis asing ataupun turis lokal, sangat antusias untuk menyelam, melihat pesona bawah laut gitu. Tapi pernah tidak sih kita berpikir apa jadinya kalau kita diving ke dasar laut tanpa alat? Apa jadinya kalau misalkan kita berenang di dasar laut sampai ke bawah dan ke bawah tanpa alat bantuan? Apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi di sini selain kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita hidup di Indonesia, itu harus disyukuri loh. Itu harus disyukuri karena tidak semua orang bisa hidup di negeri yang aman, di negeri yang mayoritasnya negara Islam dengan semua keindahan yang ada. Kemudian kita juga harus mensyukuri bahwa kita di zaman sekarang mudah untuk melihat keindahan pesona bawah laut dengan bantuan alat-alat yang sudah ada gitu ya. Jadi bersyukur lagi dan bersyukur lagi. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada yang pernah menyelam, ada yang pernah berenang. Gak usah jauh-jauh deh harus berenang di pantai. Mungkin pernah berenang di di wahana atau di tempat rekreasi mungkin. Nah, ketika kita menyelam semakin dalam, pernah nggak kalian merasakan apa yang terjadi sama telinga kita? Apa yang kalian rasakan sama telinga kita? Tentunya adalah semakin dalam yang terasa adalah rasa sakit. Pernah nggak sih berpikir kenapa ya kok rasa sakit gitu, kenapa telinga saya sakit gitu? Dan itu ternyata dipengaruhi oleh adanya tekanan yang ada di dalam air atau yang kita sebut dengan tingkat tekanan hidrostatis gitu ya. Kedalaman zat cair atau massa jenis zat cair itu mempengaruhi tekanan yang dihasilkan zat cair tersebut atau disebut juga tekanan hidrostatis. Semakin dalam suatu zat,
dalam zat cair, maka semakin besar tekanannya, dan berlaku sebaliknya. Jadi semakin dalam kita berenang, maka semakin besar tekanannya, sehingga tubuh kita itu tidak akan mampu untuk menopang tekanan yang begitu besar. Ada batas di tubuh kita, di mana tubuh kita tidak akan mampu untuk bisa mengalami tekanan yang begitu besar. Lagi-lagi kita menyadari bahwa tubuh ini begitu lemah, ya enggak? Tubuh ini, kita manusia memang tempatnya lemah, dan tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang kuatkan. Tidak ada kemudahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan. Gitu ya. Jadi itu tadi, manusia tidak akan mampu untuk menyelam semakin dalam karena tidak mampu untuk menerima tekanan yang begitu besar di dasar laut gitu. Apa akibatnya? Salah satunya adalah tadi, telinganya akan sakit, kemudian dadanya akan sesak gitu, sehingga dia akan kekurangan nafas gitu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini formula atau rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah Rho dikali G dikali H. P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho itu sendiri adalah berat jenis air. Ya, untuk air tawar atau air biasa itu Rho-nya biasanya nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Itu berat jenis atau massa jenis. Jadi Rho ini banyaknya, ada dua sebutan ya. Jadi Rho ini bisa berat jenis air atau massa jenis air, sama saja. Kemudian di sini ada G kecil ya. G kecil di sini adalah percepatan gravitasi. Nilainya untuk di bumi itu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa dibulatkan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Gitu. Kemudian di sini ada H kecil ya. Itu height, tinggi, atau bisa juga titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Misalnya ikan di dalam akuarium, dia itu sedang berenang di dalam akuarium, tapi bukan di dasar akuarium. Jadi di tengah-tengah gitu ya, seperti melayang, tapi nggak di tengah-tengah banget. Nah, kemudian di situ kan ada kedalaman di mana posisi ikan diukur dari dasar akuarium. Kemudian bisa juga kedalamannya diukur dari posisi ikan ke permukaan akuarium. Nah, kira-kira yang mana nih yang dimaksud H di sini? Yang dimaksud H di sini adalah yaitu posisi ikan diukur dari permukaan akuarium. Ya, gitu. Jadi bukan diukur dari dasar akuarium. Bukan. Atau misalkan contohnya lagi, manusia yang sedang berenang. Si Fulan sedang berenang, praktikum renang di kolam, ya gitu, di kolam renang. Nah, kemudian dia menyelam dan ternyata tingginya dia ke dasar kolam renang adalah misalnya 7 meter, sedangkan ke permukaan itu dia 5 meter. Nah, mana yang kedalaman yang diukur dari posisi tubuh dia, yaitu adalah yang 5 meter, diukur dari posisi tubuh dia ke permukaan, gitu, bukan ke dasar kolam renang, gitu ya kira-kira. Jadi di sini tekanan hidrostatis itu lagi rumusnya adalah, sebenarnya di sini ada H-nya ya, pH, ibu kurang tuh. pH sama dengan Rho dikali G dikali H, gitu. Oke, itu dulu ya untuk tekanan hidrostatis. Baik, untuk selanjutnya, tekanan hidrostatis itu dalam kehidupan sehari-hari apa aja sih penerapannya atau aplikasinya? Ya, yang pertama di sini adalah tekanan hidrostatis bermanfaat dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air. Misalnya, pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air.
Tekanan hidrostatis ini penting ya untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan, terutama bangunan yang berhubungan dengan penampungan air. Contohnya apa? Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Selain itu juga para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air lautnya, sehingga kapal selam itu mampu menyelam ke dasar laut dalam keadaan ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis gitu ya. Jadi bisa di PLTA atau bisa juga di dalam pembuatan kapal selam gitu. Nah, dan ternyata nih, manusia itu hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Kenapa sih kok bisa sampai 20 meter aja nggak bisa lebih? Karena dikarenakan paru-paru manusia itu tidak dapat menahan tekanan yang lebih besar dari 240.000 Pascal. Bu, apa itu Pascal? Pascal adalah satuan dari tekanan, ya. Bu, katanya tadi satuan dari tekanan adalah Newton per meter kuadrat. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ya, Pascal itu sendiri adalah nama penemunya, yaitu Blaise Pascal. Jadi untuk menghormati jasa beliau, maka digunakanlah sebagai satuan dari tekanan. Jadi Bu boleh pakai dua-duanya ya, boleh pakai salah satunya ya, boleh Newton per meter kuadrat, boleh pakai Pascal. Oke ya, jadi gitu. Ibu ulangin lagi, kenapa kita nggak bisa menyelam lebih dari 20 meter? Karena paru-paru kita itu terbatas. Paru-paru kita itu lemah. Manusia itu memang lemah, manusia itu memang tempatnya segala kelemahan dan segala kekurangan. Ya enggak? Benar, ya dong. Karena yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi bahwa paru-paru manusia itu tidak bisa menahan tekanan yang lebih besar dari 240.000 Pascal. Gitu kira-kira ya. Oke, untuk selanjutnya yang bahasan yang kedua di tekanan zat cair, yaitu hukum Archimedes. Di sini Archimedes itu apa sih? Ya, sebelumnya tadi Ibu sudah sebutkan ya bahwa Archimedes itu didapat dari nama salah satu tokoh di fisika ya, namanya Archimedes. Nah, ngomong-ngomong tentang hukum Archimedes nih, pernah nggak sih kita itu ngelihat kapal selam? Mungkin sebagian kecil dari kita pernah mungkin ya. Kalau sebagian besarnya kayaknya pernahnya nggak secara langsung ya, tapi mungkin lihat di televisi, lihat di internet, atau dilihat di media cetak mungkin gitu ya. Termasuk ibu pun belum pernah melihat secara fisik langsung ya, qadarullah la qadarullah. Tapi kita pernah nggak sih lihat? Insya Allah sebagian besar pasti udah ya. Yang belum nanti boleh searching dah gimana sih bentuk kapal selam. Nah, ternyata gimana sih, apa hubungannya dengan hukum Archimedes? Jadi pada bagian kalau sebelumnya kan kita udah tahu nih, merancang kapal selam itu dihitung juga, maksudnya diperhatikan juga tekanan hidrostatisnya gitu kan. Tapi juga ternyata ada hubungannya dengan hal-hal lain. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut yang sangat besar adalah baja. Baja itu dia tahan terhadap tekanan air. Tahu nggak bahwa baja merupakan logam yang utamanya terbuat dari campuran besi dan juga karbon gitu. Sehingga baja ini memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan massa jenis air laut. Akibatnya apa kalau massa jenisnya besar? Kalau suatu benda memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan air laut, akibatnya benda itu akan terapung. Gitu, tidak mudah untuk tenggelam. Gitu ya. Kemudian
baja itu tadi disebutkan bahwa terbuat dari besi dan karbon. Baja memiliki massa dan jenis yang dia itu lebih besar dibanding massa jenis air laut. Oke, selanjutnya ya. Dalam hukum Archimedes, ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Ya, gitu. Beratnya seolah-olah berkurang. Afwan, ini Ibu Tipo nulisnya. Ya. Archimedes sendiri itu beliau hidup di masa 287 sampai 212 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan juga insinyur. Nah, jadi ceritanya gimana beliau bisa menemukan hukum tersebut? Jadi tadi ya, ini bunyi hukum Archimedes ya, bahwa dalam hukum Archimedes itu bunyinya adalah ketika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan zat cair yang didesak oleh benda tersebut gitu. Nah, pada suatu hari si Archimedes ini dia diminta oleh Raja Hieron II untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes ini merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota tersebut karena tidak bisa menghitung volume mahkota. Hingga pada akhirnya saat Archimedes menceburkan dirinya ke bak mandi, ia mengamati adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Seketika itu Archimedes berteriak, "Eureka, Eureka!" gitu, atau apa ya? Kalau kita sehari-hari, "Hore, hore!" gitu ya. Jadi mereka Eureka, Eureka gitu. Kemudian ketika dia bilang Eureka, Eureka itu hore-hore kayak gitu ya, Archimedes ini menyadari bahwa volume air yang tumpah tersebut sama besarnya dengan volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Gitu kan, tadi kan dia menceburkan dirinya ke dalam bak mandi, kan ada air yang tumpah. Ternyata air yang tumpah itu adalah sama dengan volume tubuhnya gitu. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak, sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini didapat dari banyaknya sumber ya. Ini sudah, kalau di fisika ini salah satu kisah yang sering disampaikan dalam pelajaran gitu. Kemudian menurut Archimedes juga benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Karena apa? Karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas gitu. Makanya kenapa kalau misalnya nih kita melihat kapal yang ada di laut, kita berpikirnya itu kan berat banget, itu kan terbuatnya dari baja, itu terbuatnya dari besi. Belum lagi kapal-kapal itu kan muatannya banyak, ada orang, terus lagi bahkan mobil-mobil aja bisa masuk, truk aja bisa masuk loh gitu. Itu kan berat banget gitu kan. Bahkan ibu pernah mendapatkan cerita, karena ibu belum qadarullah, belum memiliki pengalaman naik kapal gitu. Teman ibu cerita bahwa di kapal itu ada tempat main basketnya, ada tempat badminton, apa sih namanya, tenis mejanya gitu. Jadi itu kan berat gitu kan. Kita pikirannya itu kan berat. Tetapi tadi teorinya adalah ketika benda masuk ke dalam air, maka dia itu akan menjadi lebih ringan dibandingkan ketika dia berada di udara gitu, atau enggak ada di darat gitu ya. Kenapa? Karena ketika ada di air, dia itu mendapatkan gaya ke atas gitu. Sedangkan ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya gitu ya, yang sesungguhnya.
Jadi makanya kenapa kapal-kapal itu bisa bertahan terapung, karena dia mendapatkan gaya ke atas dari air gitu ya, atau enggak dari zat cair yang mendesak dia untuk terus berada di permukaan air gitu. Nah, itu salah satunya ya. Hal ini karena adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas atau yang arahnya berlawanan dengan arah berat benda. Ya benar. Karena apa? Ketika si kapal itu dia ada di permukaan air laut, sebenarnya dia memiliki gaya yang arahnya itu ke pusat bumi. Ya, ke pusat bumi. Pusat bumi adanya di mana sih? Ya di pusat bumi itu yang ada di rata-rata yang ada di bawah kan, di pusat bumi, di bawah itu kita gitu. Nah, di saat yang sama si kapal memiliki gaya, di saat yang sama juga ada gaya dari air tersebut gitu. Nah, jadi saling bertemu lah tuh, yang gaya dari kapal ke bawah, sedangkan gaya dari air ke atas. Jadi arahnya bertolak belakang gitu. Tetapi besarnya gimana? Sama-sama ada gaya, tapi besar gayanya gimana? Ternyata besar gayanya itu lebih besar dari air. Tadi gaya ke atasnya itu lebih besar kan? Jadi makanya kenapa dia bisa bertahan di permukaan gitu. Ya. Oke, untuk selanjutnya. Hukum Archimedes itu, nah ini bunyinya ya, sudah tadi Ibu sebutkan bahwa jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut gitu. Nah, di sini struktur kapal itu ternyata kalau badan kapal itu dia terbuat dari logam ya. Di bawahnya badan kapal atau yang menempel yang ada di bawah permukaan laut itu adalah atau disebutnya lambung kapal, itu ternyata berisi ruangan yang berisi udara gitu. Kenapa kok seperti itu? Ya dibuat seperti itu agar terasa ringan. Yang menyentuh air itu agar dia itu gayanya lebih ringan gitu dibandingkan dengan gaya air laut gitu ya. Yang harusnya memang lebih besar gitu. Oke. Nah, untuk formulanya atau untuk rumusnya, hukum Archimedes ini mirip dengan hukum hidrostatis ya. Jadi kalau hidrostatis itu pH sama dengan rho GH, kalau ini P sama dengan rho dikali G dikali V gitu. Rho-nya masih sama, yaitu massa jenis atau berat jenis. Untuk air itu sendiri adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya adalah masih sama, yaitu percepatan gravitasi. Dengan nilai ketetapannya, gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau bisa dibulatkan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan V-nya, di sini V-nya V besar ya, bukan V kecil. V besar di sini adalah volume zat yang dipindahkan, yaitu satuannya adalah meter kubik. Kalau V kecil itu kecepatan dari kata velocity, gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang kapal nih yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Pertanyaannya, coba ada pertanyaan nggak ya? Oke. Pertanyaannya di sini, bagaimana sih dengan kapal selam? Ya, kalau kita tahu kalau kapal itu hanya bisa terapung, kalau kapal selam kan dia memiliki 3 kondisi. Dia bisa terapung, dia bisa melayang, bahkan dia bisa menenggelamkan dirinya. Gitu kan. Nah, itu gimana sih cara kerjanya, desainnya gimana gitu.
Oke, baik itu ya. Jadi kita sudah tahu kenapa kapal itu dia bisa terus berada di permukaan air atau tidak tenggelam ya. Salah satunya adalah tadi adanya gaya ke atas dari air yang nilainya lebih besar dari gaya berat si kapal itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ini penerapan hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam ya. Tadi sudah ada pertanyaan. Kalau kapal biasa, kapal laut sudah kita bahas cara kerjanya, kenapa dia bisa melayang terus gitu. Nah, kalau kapal selam kan dia memiliki 3 kondisi ya kan gitu. Nah, itu gimana caranya? Jadi pada prinsipnya ya, kalau kapal selam itu dapat memiliki kemampuan dia bisa melayang, kemudian terapung dan juga tenggelam, itu karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Jadi ada ruangan khusus di mana disediakan agar air itu bisa masuk dan juga bisa keluar gitu. Berbeda dengan desain kapal laut biasa untuk untuk transportasi ya. Jadi berbeda karena kapal selam ini bukan diperuntukkan untuk alat transportasi, tapi untuk apa? Untuk keperluan perang gitu ya, untuk keperluan keamanan gitu, keamanan suatu negara. Maka desainnya juga dibuat khusus, berbeda dengan kapal transportasi. Jadi tadi ada suatu ruangan yang dimana ruangannya itu disediakan untuk bisa air masuk dan juga keluar. Ketika kapal selam akan tenggelam nih, air lautnya itu dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Nah, berat total dari kapal selam menjadi lebih besar dong karena airnya masuk kan gitu, daripada gaya ke atas yang berasal dari air laut itu sendiri. Sehingga karena dia beratnya itu lebih besar dibandingkan gaya ke atasnya, kapal selam dapat tenggelam gitu. Kok dia mau sih tenggelam? Ya memang seperti itu. Kapal selam memang didesainnya untuk bisa tenggelam ke dasar laut sedalam-dalamnya gitu. Untuk apa? Ya untuk agar tidak terlacak oleh musuh gitu, agar tidak terlacak oleh kapal selam lain dari negara lain gitu. Karena apa? Nauzubillah summa nauzubillah, ketika perang terjadi kalau mudah terlacak jadi nanti akan mudah untuk dideteksi dan akan mudah untuk lebih cepat dihancurkan kan gitu. Jadi memang kapal selam itu didesain untuk tidak bisa dideteksi gitu ya. Jadi memang didesain untuk tidak bisa dideteksi dibandingkan dengan kapal transportasi gitu. Kenapa? Itu tadi, kalau kapal selamnya mudah dideteksi akan sangat mudah dideteksi oleh musuh, sehingga nanti akan mudah untuk dikalahkan gitu. Makanya kenapa ketika terjadi kecelakaan kapal selam, yaitu entah itu kecelakaan hilangnya kapal selam di dasar laut karena faktor-faktor tertentu, itu butuh waktu yang sangat amat lama untuk bisa ditemukan gitu ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya gitu. Jadi kita banyak-banyak berdoa semoga para pahlawan kita, para tentara Indonesia terutama ya gitu, yang gugur dalam peperangan, kita doakan sama-sama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadahnya dan merahmati beliau-beliau gitu. Dan ya itu tadi, kita berbanyak syukur ya gitu, dan semoga terhitung sebagai mati syahid, Allahumma amin gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kita bahas lagi
lanjutan dari kapal selam ya. Agar tidak terus tenggelam pada kedalaman tertentu, air dalam kapal selam itu dikeluarkan kembali dari penampung. Misalnya nih dia kan mau ke atas lagi gitu kan. Jadi dia nggak mungkin tenggelam terus kan gitu. Dia nggak mungkin menenggelamkan diri terus kan gitu. Makanya ketika dia mau ke atas, maka dia mengeluarkan air yang sudah masuk tadi. Gimana Bu caranya, pakai gayung gitu? Ya enggak dong ya, nggak mungkin pakai gayung. Jadi ada alatnya, sudah didesain seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan berhubungan dengan teknologi sih biasanya ya ada navigasinya. Jadi manusia tinggal mengoperasikannya dengan sistem komputer, itu lebih mudah lagi gitu ya. Tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bukan yang mudahkan, kita tidak bisa apa-apa ya. Sehingga nih ketika dia mau ke atas, setelah dikeluarkan airnya dari badan kapal tadi, berat total kapal selam itu sama dengan gaya ke atas gitu. Akhirnya dia kalau sama itu melayang namanya ya, melayang. Kalau terapung itu berarti dia ada di permukaan, kalau melayang itu berarti dia ada di tengah-tengah, atau enggak ada di tengah-tengah air laut. Kalau tenggelam berarti dia ada di dasar laut gitu. Hal ini menyebabkan kapal selam tadi benar-benar jadi bisa melayang ya, karena gaya ke atasnya itu sama dengan berat total kapal selam tersebut. Kapal selam akan mengapung air dari penampungannya. Saat kapal selam akan mengapung, itu air dari penampungannya pada badan kapal dikeluarkan sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil. Kalau tadi kan sama ya, berat totalnya sama, maka dia melayang. Kalau berat totalnya itu dia kecil dibandingkan dengan gaya ke atasnya, maka yang terjadi adalah kapal selam tersebut akan mengapung gitu ya, di permukaan air laut. Kurang lebih seperti itu. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, di sini tadi ada beberapa pertanyaan, nanti kalian jawab ya. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam itu yang berat gitu kan? Kita taunya berat, tapi kok nggak tenggelam gitu. Nanti kalian jelaskan lagi ya. Kemudian bagaimana sih dengan kapal selam? Bagaimana kapal selam bisa terapung, melayang, tenggelam di air laut? Itu kalian cara kerjanya itu gimana? Nanti kalian jelasin ya. Baik, untuk pertemuan kali ini dirasa cukup dulu. Nanti akan kita bahas untuk pembahasan selanjutnya di pertemuan berikutnya. Sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Baik, untuk pertemuan ini kita tutup dengan perbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Kesimpulan dari pertemuan ini adalah, yang pertama adalah tentunya kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan begitu banyak kemudahan pada kehidupan manusia. Ya, kita diberi kemudahan untuk bisa diberikan ilmu, walaupun tidak kita secara langsung, tetapi kita diberikan para ilmuwan, walaupun mungkin di antara ilmuwan itu bukan dari Islam gitu ya, tapi dari non-Islam. Tetapi kita bersyukur, itu sejatinya itu tetap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan teknologi-teknologi yang memudahkan aktivitas manusia gitu ya. Salah satunya adalah pembuatan kapal untuk bisa transportasi. Gimana kalau misalkan tidak ada kapal gitu ya? Apakah kita akan seperti dahulu terus gitu? Yang kalau mau melewati sungai atau laut itu dengan kapal-kapal kecil nelayan gitu, yang itu tuh harus didayung gitu kan. Jadi itu tradisional banget gitu, jadi akan memakan waktu yang amat sangat lama. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, dimudahkan untuk merasakan adanya kapal yang memudahkan untuk transportasi ya. Bersyukur lagi, jangan bosan.
Karena apa? Ketika kita bersyukur, artinya di saat itu pula kita meminta nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang kedua adalah kita melalui pelajaran tekanan ini menjadikan kita tahu, ya, menjadikan kita mengerti, menjadikan kita menyadari bahwa kita ini hanya manusia dengan begitu banyak kelemahan, ya, dengan begitu banyak ilmu yang tidak kita ketahui, dengan begitu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dasar laut sana yang tidak kita ketahui misteri apa yang ada di sana, ya, gitu. Jadi kita banyak bersyukur kita itu lemah, kita tidak bisa berenang sedalam mungkin tanpa bantuan teknologi, kita juga tidak bisa beraktivitas dengan mudah kalau tidak ada alat bantu teknologi yang sekarang ada, gitu. Maka kita bersyukur, gitu ya. Kita ini memang tempatnya salah dan kita memang tempatnya kelemahan, gitu. Karena kekuatan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, terutama kesalahan-kesalahan ibu dalam penyampaian ini banyak sekali kekurangannya dengan semua keterbatasan yang ada pada ibu dan juga dengan semua kekurangan ilmu ibu yang begitu amat sangat sedikit. Mohon dengan sangat dimaafkan. Kemudian dari ibu pribadi mohon dimaafkan atas semua kesalahan ke diri kalian pribadi, anak-anak ibu mohon dimaafkan untuk semuanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, kami benar-benar meminta pertolongan kepada Engkau. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, mampukanlah kami untuk mengamalkannya, dan jauhkanlah kami dari ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya astagfirullah, jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan ampunilah semua dosa-dosa kami ya Rabb. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua, dan semoga semuanya selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk keluarga kita dan juga kepada kaum muslimin dimanapun berada. Sekian, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.